Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Haji Handra di Museum Arsitek Hendrason Napoleon. Jadi 80 tahun merdeka ini Indonesia ini sudah selama 80 tahun dikuasai oleh elit global. Jadi Pulau Jawa itu yang dulu 100% dikolonialisasi oleh penjajahan hari ini masih tetap berada di kekuatan global, konspirasi global. Dan hari ini terjadi Gunung Semeru meletus. Lalu Sumatera terjadi banjir bukan oleh air tapi oleh gelondongan kayu. Ya, ini hasil kejahatan dari elit pengkhianat yang berkuasa di Jawa, Jakarta. Kalimantan pun ada IKN katanya yang menghabiskan dana 1.000 triliun untuk membuat Green City katanya. Itu Green City itu udah di zaman Belanda, udah dibangun di Bandung, Paris Van Java. Jadi sebetulnya itu cuman mengulang-ulang cerita aja. Lalu di Sulawesi ada peristiwa Morowali yang katanya ada satuan gabungan Sapri Samsudin, Menteri Pertahanan, ternyata ada berita beliau ini malah terancam. Lalu ada cerita Halmahera yang tambang nikelnya udah milik asing 160 tahun. Yang sebelumnya ada tambang di Nusa Tenggara, Newmont, tambang nikel pertama itu sebelum di mana-mana dibangun tambang nikel. Lalu Papua ada kasus Raja Ampat yang dibangun tambang nikel, dan Freeport yang diinformasikan milik Indonesia ternyata milik asing. Dan ada nama Bu Irina, istrinya Jokowi, dari perusahaan Australia yang menguasai lahan tambang emas di sebelah Freeport. Dan ada saudara kita dari Papua yang menyuarakan kemerdekaan Papua seperti yang pernah dilakukan oleh Aceh, yang menyuarakan kemerdekaan Aceh. Jadi secara keseluruhan 80 tahun merdeka ini kita ini ya seperti ayam potong yang memang gemuk-gemuk untuk dipotong. Jadi bukan gemuk untuk merdeka, gemuk-gemuk untuk dipotong. Ya inilah yang digambarkan di Quran tuh Ya'jud Ma'jud. Kenapa? Karena memang bangsa kita ini ya ada di buku karangan Belanda, Darmo Gandul. Bangsa yang tidak punya kebenaran sejati, dia cuman ikut aja mana yang kira-kira enak. Itulah yang dimanfaatkan oleh elit oligarki untuk mempertahankan kekuasaannya dengan orang-orang yang tidak punya kebenaran ini, cuman ikut-ikutan aja dengan menuhankan nabi dan lain-lain itu.
nggak tahu isi kitabnya, nggak tahu 5 ayat yang pertama diterima Nabi penutup, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan min alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi alamal bil qalam, alamal insan malam ya'lam. Jadi walaupun mereka lulusan perguruan tinggi, mereka tetap bodoh karena otak mereka hanya untuk menjadi buruh, tidak punya ilmu. Mereka nggak tahu isi kitab yang mereka beriman tuh. Kemarin saya ngobrol sama mahasiswa Institut Teknologi ITERA. Saya tanya Tuhannya siapa? Allah katanya. Lalu doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya bilang kan nggak sama itu antara Tuhannya sama doanya. Nah, dari sini udah kelihatan dia nggak pernah tahu isi kitab, nggak pernah membaca kitab, walaupun dia belajar agama dari TK. Iqra yang dia tahu cara membaca Quran aja, dapat pahala 1 huruf 10 kebaikan. Itulah kerja ulama-ulama muridnya Senokorgronya, menyebarkan kebodohan terhadap kitab umatnya sendiri. Ya kita bersyukur aja lah kalau Indonesia ini masih ada 80 tahun merdeka. Ini udah ada rencana Amerika sama Israel mau bubarin negara Indonesia ini 2030 yang mau dilawan oleh Pak Prabowo. Cuman Pak Prabowo ini terlalu lemah. Orang-orang yang melanggar hukum, yang berkhianat terhadap negara ini nggak ada yang dihukum mati, sehingga mereka malah tambah kuat jadi penjahat di negara ini. Ya mudah-mudahan kita masih selamat. Ya ada yang ngomong hanya karena rahmat Tuhan aja ya Indonesia ini masih ada. Sebetulnya udah lama hilang, hancur dengan mental. Kata presidennya sendiri Gus Dur, mental tempe. Ya memang nggak berani ngomong yang benar, takut. Orang kalau naik haji tuh kayak bebek ikut ulamanya. Kesana sini, teriak-teriak. Ya berarti kan nggak pernah belajar. Cuman ikut-ikutan aja walaupun ngaku beriman juga. Ya mudah-mudahan kita masih bisa memperbaiki diri. Makanya ada di Mukadimah Undang-Undang Dasar 45 itu mencerdaskan bangsa. Cuman hari ini ya pendidikan kita ini sudah bukan untuk mencerdaskan bangsa, tapi untuk membuat bangsa ini jadi buruh, orang-orang gajian, orang-orang bayaran aja, nggak punya kualitas untuk menegakkan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar itu ya, karena mereka nggak tahu isi kitabnya, jadi tidak punya keyakinan yang benar. Ya terima kasih yang sudah mendengarkan, mudah-mudahan bermanfaat untuk ibadah kita. Salam dari Bang Haji Handra, sampai jumpa lagi. Alhamdulillahirabbil alamin.